بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ma anfa'uhum lin nas. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini, pada hari ini, pada Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan salat Jumat pada kesempatan kali ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin kemarin Jumat kemarin ikut salat berjemaah dengan kita, tetapi ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajib kita syukuri nikmat ini yang Allah berikan. Maka tidak ada kata yang pantas terucap dari mulut seorang muslim kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa tercurah Allah kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, al-bakhilu lillazi ma dzukirtu indahu falamma yusallu alaihi. Orang yang paling kikir hidup di atas permukaan bumi ini, kata Rasulullah, bukanlah orang yang tidak mau bersedekah wahai kaum muslimin, bukanlah orang kaya yang pelit, tetapi dalam hadis ini orang yang paling kikir, kata Rasulullah, ialah orang yang ketika disebut namaku akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Jangan sampai kita yang berada di masjid ini, kita yang berada pada salat Jumat kesempatan ini, Rasulullah golongkan orang-orang yang paling kikir. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk salat, Allah tidak salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa, wasami Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk zakat, wa'atuz zakat, Allah tidak zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk haji, wal haji fi baitillah, Allah tidak haji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah
Allah pun ikut berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian daripada itu, khatib tidak lupa berwasiat untuk kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarangnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini, yakni sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107, yakni mengenai Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama kasih sayang. Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi, salah satu fungsinya adalah untuk menebarkan rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Makna alam di sini kaum muslimin bermakna luas, yakni mencakup segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakni mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan jin dan malaikat. Dan dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Rasulullah SAW mengajak dan menyuruh kita tidak hanya rahmatan lil alamin kepada umat muslim saja, tetapi juga kepada umat non-muslim, kata Rasulullah, sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama terkemuka asal Mesir, yakni Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Famin rahmatir rasul bi ghairil muslimin, famin rahmatir rasul bi ghairil muslimin ayusifal bi ghairi ayusifal mazlumun minhum alaihi haqqahum. Salah satu kata beliau, kasih sayang Rasul kepada umat non-muslim, yakni berbuat adil kepada mereka yang terzalimi dan mengembalikan hak-hak mereka. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguhnya Islam adalah agama yang sangat indah, agama rahmat, agama kasih dan sayang. Tetapi tidak juga terbatas kepada manusia, tidak terbatas kepada muslim, bahkan juga kepada hewan. Mengenai rahmat kepada hewan adalah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok perempuan ini bisa masuk neraka ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Iya, karena ini perempuan pernah mengurung seekor kucing dan tidak memberi makan ini kucing dan tidak memberi lepas ini kucing, supaya kucing ini bisa mencari makan di luar. Dan begitu pun sebaliknya, ada seorang hamba Allah yang Allah ampuni dosanya akibat memberi minum seekor anjing yang kehausan, kaum muslimin. Maka dari itu Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam kisah lain, di dalam kitab Al-Muwa'iz Al-Sufiyah, di situ dijelaskan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat seorang anak kecil yang menangkap seekor burung. Karena yang menangkap ini anak kecil, kemudian burung ini diremas-remas oleh anak kecil ini. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab merasa iba, Sayyidina Umar bin Khattab merasa kasihan dengan burung ini. Kemudian Sayyidina Umar ajak bicara ini anak kecil. Wahai anak kecil, kata Sayyidina Umar bin Khattab, maukah engkau burung ini aku beli? Maukah enggankah engkau burung ini aku beli? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa jawab anak kecil itu? Tentu mau ya Sayyidina Umar. Kemudian dibelilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dibeli, Sayyidina Umar bin Khattab
lepaskan ke cakrawala alam yang luas. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Lalu tatkala Sayyidina Umar bin Khattab wafat, kemudian sahabat yang akrab dengan beliau bermimpi. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai sahabatku, apa kabar engkau di sana wahai sahabatku Umar?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Wahai sahabatku, aku di sini dimuliakan, aku di sini dirahmati, aku di sini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu sahabatnya bertanya lagi, "Dengan apa Allah memuliakanmu wahai Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah dengan kejujuranmu? Apakah dengan sifat zuhudmu? Apakah dengan keberanianmu? Atau dengan keadilanmu?" Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab dengan jawaban yang sangat mengejutkan, "Wahai sahabatku, dulu ketika aku meninggal dunia, ketika aku dimasukkan ke dalam kubur, ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat ganas. Ada dua orang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat gagah dan sangat berkata kasar padaku," kata Sayyidina Umar, "sampai-sampai aku ketakutan dan sampai-sampai aku tidak bisa berucap apa-apa," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu tiba-tiba ada datang seorang hamba Allah. Lalu hamba Allah ini mengatakan kepada dua orang makhluk yang ganas ini, "Wahai dua orang makhluk Allah yang ganas, wahai dua orang makhluk Allah, jangan engkau takut-takuti orang ini, karena orang ini pernah dulu menyelamatkan seekor burung yang hampir saja dibinasakan oleh seorang anak keju." Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari sini dapat kita ambil iktibar, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita ini hidup mestilah kita menerapkan ajaran Rasulullah, yakni Islam rahmatan lil alamin. Lebih-lebih kita tinggal di NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia yang bermacam budaya, suku, bangsa dan agama. Jadi ini haruslah kita jaga. Tetapi kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, Islam rahmatan lil alamin ini mulai pudar di negeri ini. Islam rahmatan lil alamin mulai hilang di negeri ini. Kenapa? Karena baru-baru ini, sementara ini kita dibangkitkan oleh masalah khilafiyah kaum muslimin. Jangankan kepada umat non-muslim, jangankan kepada hewan, bahkan kepada sesama muslim saja kita saling menyesatkan, kita saling merendahkan, kita saling menyalahkan, kita ribut gara-gara kunut atau tak kunut, kita ribut gara-gara zikir bersama atau tidak, kita ribut gara-gara maulid atau tidak, kita ribut gara-gara doa bersama atau tidak. Apa itu muslim sama muslim? Tapi itu yang kita ributkan. Jikalau semua masalah khilafiyah itu kita ributkan kaum muslimin, maka orang kafir bertepuk tangan di belakang kita. Maka itu khatib mengajak wahai kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kita tanamkan sifat rahmatan lil alamin ini. Karena mereka takut Islam ini bersatu, maka mereka bangkitkanlah masalah khilafiyah. Mereka bangkitkan masalah tahallul bid'ah khurafat kembali, bid'ah sebarang bid'ah sekarang kaum muslimin. Maka dari itu khatib mengajak sekali lagi, mari kita kuatkan Islam rahmatan lil alamin di negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya NKRI bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan kita bisa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasu'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya Allah. Allahumma baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestina ya Allah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi Afghanistan wa khususan wa fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana amalana wa ajalana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah wa khtim kalamana inda intihai ajalina min qawlin la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.